Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat data semua. Di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat pie chart menggunakan package ggplot. Seperti biasa, kita akan buat sebuah script editor baru. Kita aktifkan package ggplot. ggplot 2. Kemudian saya butuh package lain yaitu dplyr untuk penyiapan datanya. Saya juga menggunakan package bantuan untuk tampilan dari ggplot 2 yaitu scales. Untuk apa penggunaannya nanti akan kita lihat. Data yang digunakan masih menggunakan data diamonds dari package ggplot 2. Basicnya untuk membuat pie chart di ggplot 2 adalah dengan membuat sebuah stack bar chart ya. Jadi di sini saya buat dulu. Jadi sebelum ke ggplotnya saya siapkan dulu datanya. Jadi saya akan menggunakan data diamond dan variabelnya cut. Nah, saya akan buat tabel frekuensinya ya. Seperti ini. Kemudian saya ingin buat persentase ini terhadap total. Masing-masing kategori cut terhadap total. Nah, di sini saya buat mutate. Saya beri nama variabelnya PCT atau persen, yaitu n dibagi sum n. Ini. Kemudian saya juga nanti akan butuh variabel untuk menentukan posisi label atau teks seperti itu ya dari yang akan kita letakkan nanti di pie chart. Misalnya di sini saya beri nama dengan label post atau label position. Kita gunakan sum kumulatif sum dari PCT dikurangi setengah PCT. Oke, ini datanya. Misalnya saya simpan ke dalam sebuah data set atau data frame bernama pie data. Running. Kita lihat pie data seperti apa. Jadi seperti ini ya. Untuk var ada 1610, itu sekitar 2,98% dan seterusnya. Posisinya ada di 0,0149 atau di 1,49%, setengahnya dari PCT. Oke. Nah, berikutnya dengan data ini pie data kita buat dulu sebuah bar chart ya. Untuk membuat pie agak sedikit berbeda untuk penentuan AS-nya jika dibandingkan dengan ketika kita membuat stack bar chart gitu ya. Biasanya kita sebutkan di sini adalah nama variabel kategorinya, misalnya seperti cut begitu ya. Nah, tapi untuk membuat pie chart kita beri saja tanda kutip seperti ini. Kemudian y-nya adalah nilai dari persentase. Kemudian pie chart itu biasanya dibagi gitu ya, di slice, dan setiap slice mempunyai warna yang berbeda. Oleh karena itu kita gunakan fill dari kategori variabel kategorinya. Kemudian kita gunakan geom call.
Nah, kita coba lihat dulu seperti apa tampilannya. Seperti ini ya, karena variable cut ini adalah sebuah faktor ordinal, maka warnanya otomatis seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan teks. Yang pertama adalah persentasenya. Kita gunakan geom teks misalnya dengan AS. Yang pertama adalah Y, yaitu ketinggiannya atau posisinya ya, posisi teks ini, karena kita tingginya berdasarkan Y ya posisinya, maka kita gunakan lab post. Jadi lab post ini kan kalau yang fair berarti di 1,49% sini jadinya ya. Kemudian yang good 7,5% berarti sekitaran sini. Kemudian very good itu 2,3 di sekitar sini. Premium 0,47 di sini, dan idealnya di 0,8 sekitar sini ya. Kemudian labelnya atau teksnya itu adalah persen. Ini adalah function dari scales ya, package scales. Jadi saya tidak perlu pakai paste PCT kemudian persen gitu ya. Jadi saya cukup gunakan function persen PCT, dan akurasinya kita mau berapa ya. Akurasi ini maksudnya berapa digit di belakang koma gitu ya, desimalnya berapa. Kalau kita ingin satu angka belakang koma berarti 0,1. Kalau ingin 2 angka belakang koma berarti 0,01 dan seterusnya. Oke, dan kita tidak perlu tambahkan persen lagi ya. Sekarang kita lihat posisinya mungkin akan tidak, bukan mungkin ya, posisinya tidak sesuai gitu ya. Kalau kita lihat 3% ini harusnya yang paling atas, 9% itu yang ini, 22% itu mungkin harusnya yang very good gitu ya. Kemudian 25% di sini di premium, dan di sini 40%. Artinya posisinya terbalik antara teks dengan posisi stack ini ya, warna. Oleh karena itu kita ubah urutannya. Nah, yang kita ubah urutan dari warnanya atau stacknya. Jadi kita gunakan position fill, kemudian kita reverse through. Nah, sekarang posisinya sudah sesuai ya. Yang paling kecil di sini 3 yaitu fair, persentasenya dan seterusnya. Kemudian untuk membuat chartnya, pie chartnya ya, kita bisa gunakan function coord polar. Kita tambahkan argumen theta yaitu y, startnya defaultnya adalah 0. Sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti ini ya. Posisi teksnya juga sudah sesuai. Nah, kita perlu membuang angka-angka ini ya, aksisnya ini, kemudian backgroundnya juga akan kita buang. Nah, oleh karena itu kita gunakan term void. Oke, kita sudah dapat pie chart ya. Tapi kalau misalnya kita ingin mengganti warnanya, kita bisa gunakan misal saya gunakan scale fill brewer palette, misalnya dark 2 seperti ini ya. Dibanding ini terlalu gelap,
gitu ya. Ini lumayan ya, sekali lagi ini selera saja untuk warna. Bagaimana kalau misalnya ini legendnya, saya ingin mengubah judul legend. Seperti biasa kita tambahkan labsnya ini dari fill, yaitu cut level misalnya. Nah, sekarang sudah berubah. Bagaimana kalau misalnya saya ingin mengeluarkan teks ini, karena ini terlalu sempit gitu ya, teksnya saya ingin keluarkan saja dan nanti ada tanda garis ke sini gitu ya. Maka kita butuh package tambahan, yaitu ggRepl. Saya copy yang ini. Nah, dari script yang sama kita hanya butuh mengganti geom_text menjadi geom_text_repl. Oke, kita lihat dulu ya, tidak ada perubahan. Nah, sekarang di luar AS kita tambahkan nudge X, misal kecil saja 0,5. kita lihat apakah cukup. Oke, kita bisa tambahkan lagi. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita atur, semakin besar berarti semakin menjauh gitu ya, semakin kecil dia semakin ke dalam. Misal di 0,6 saya rasa cukup. Oke, itu saja untuk video kali ini, cara membuat pie chart di menggunakan ggplot di RStudio. Video berikutnya insya Allah kita akan membuat donut chart gitu ya, dengan data yang sama dan dengan cara yang mirip. Jadi untuk yang penasaran, tunggu videonya. Terima kasih Sobat Data sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.